Jika kawasan pantai biasanya ramai dikunjungi wisatawan untuk berwisata, pemandangan berbeda akan Anda dapati jika mengunjungi pantai satu ini. Pantai yang berada di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara ini kondisinya sepi tanpa pengunjung. Di sepanjang mata memandang, hanya akan terlihat pohon-pohon mati karena tergerus air laut. Yang tertinggal hanyalah bagian akar pohon yang posisinya sudah tak lagi berada di daratan, melainkan sudah terendam air laut imbas abrasi pantai. Ketua Yayasan Mangrove Lestari Nuriawan menjelaskan, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sudah ada 20 meter area pantai yang hilang akibat abrasi di kawasan tersebut. Jika dibiarkan, kondisi ini pun dikhawatirkan dapat berdampak pada permukiman warga. Apalagi lokasi pantai ini hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari akses jalan dan pemukiman terdekat. Desa Tanjung Limau adalah salah satu daerah penyangga kawasan ekosistem mangrove Delta Mahakam. Tanpa disadari warga setempat, ekosistem mangrove telah lama menjaga kawasan tersebut dari dampak gelombang tinggi yaitu abrasi. Karena tingkat abrasi yang semakin tinggi, akhirnya membuat Yayasan Mangrove Lestari mengambil langkah intervensi dengan berupa mengembalikan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Planet Urjong Indonesia. Yayasan Mangrove Lestari diketahui telah memulai upaya restorasi kawasan mangrove. Terkhusus di kawasan pesisir pantai Desa Tanjung Limau, Muara Badak, total ada 40.000 bibit yang ditanam di pesisir. Upaya pengembalian ekosistem mangrove ini tidak berhenti sampai tahap penanaman saja, namun juga dilakukan proses pemantauan progres pertumbuhan bibit hingga dianggap berhasil tumbuh. Mulai tahun 2000 hingga sekarang itu kurang lebih sudah 20 meter di pesisir itu sudah hilang akibat tekanan-tekanan gelombang dan musim utara yang sangat kuat. Nah, jadi kami berpikir bagaimana caranya menyelamatkan kawasan-kawasan pesisir dari tingkat abrasi tersebut, karena nanti berhubungan dengan sosial masyarakat, banyak lahannya yang akan tergerus. Jadi kami sudah memulai program saat ini bersama Planet Urjong. Kami sebetulnya sudah melakukan kegiatan ini mulai tahun 2012 bersama Planet Urjong, dan kami coba memulai dengan lokasi yang baru. Demi meminimalisir gangguan pertumbuhan bibit mangrove yang ditanam, pihaknya telah memasang pemecah ombak. Pemecah ombak yang dipasang adalah batang kayu yang ditancapkan ke pasir secara memanjang. Masing-masing kayu masih diberikan jarak sehingga ombak yang datang masih bisa lewat, namun kekuatannya akan berkurang. Hal ini dilakukan karena dari hasil evaluasi penanaman sebelumnya, banyak bibit yang rusak atau gagal tumbuh karena tergerus gelombang besar karena kondisi akar pohon yang belum tumbuh sempurna. Selain itu, penanaman mangrove juga dihindari untuk menghadap lautan lepas secara langsung, melainkan pada area teluk. Penanaman juga dilakukan 10 meter di belakang pesisir yang sudah tergerus. Kami menanam itu 10 meter di belakang pesisir yang sudah tergerus. Dengan harapan pada saat itu terjadi abrasi, mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian, maka ekosistem mangrove itu sudah survive, sudah memberikan pertahanan yang kuat bagi pesisir. Karena kalau kita tidak punya strategi itu, akan sia-sia kita tanam begitu musim utara datang, angin utara, di mana dia membawa kekuatan gelombang yang besar, itu akan hilang semua. Tim Redaksi STV Samarinda.